Yusuf Kala, 10 orang kaya di RI, hanya satu beragama Islam. Mainkan saja terus politik identitas. Ditulis oleh Ju Putra. Memiliki harta benda dan kekayaan yang melimpah tentu saja dambaan setiap orang. Tak sedikit yang menganggap bahwa tolak ukur kesuksesan seseorang dilihat dengan memiliki harta yang melimpah. Oleh karenanya, banyak orang yang bekerja keras untuk mengejar kesuksesan tersebut. Kita juga bisa mengukur bahwa tanah, rumah, kendaraan, perhiasan, dan uang menjadi materi berharga yang kerap menjadi simbol kejayaan maupun kekayaan seseorang. Dengan begitu, banyak orang di luar sana yang ingin mengharapkan kekayaan akan mati-matian ataupun berlomba-lomba untuk mencari harta, entah dengan jalan yang benar maupun tidak. Namun perlu diingat, harta hanyalah titipan Tuhan. Harta itu ujian bukan kebanggaan, karena apabila Tuhan menginginkan seseorang jatuh miskin, maka semua akan terjadi menurut kehendaknya. Bicara kekayaan, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut 10 orang kaya di tanah air hanya ada satu yang beragama Islam. Sementara itu, JK percaya bahwa 100 orang miskin di Indonesia sebanyak 90% diantaranya beragama Islam. Lihat saja kalau ada 10 orang kaya di Indonesia, paling tinggi satu yang muslim, yang lainnya non-muslim. Kalau ada 100 orang miskin, saya kira 90% yang miskin itu umat Islam, kata JK pada acara Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal yang dilansir CNN. Mulai lagi deh bapak tua ini mainkan isu sentimen agama. Dari zaman rezim Orde Baru, kekayaan dipegang sama konglomerat-konglomerat Tionghoa karena orang pribuminya tidak bisa bersaing sama mereka dan tidak memiliki daya juang untuk menuju kesuksesan. Saya berani bicara ini karena itu merupakan fakta apa adanya. Jadi bagi saya, rezeki seseorang sudah ada yang mengatur. Tidak ada korelasinya kekayaan seseorang dengan agama. Jika orang tersebut adalah pribadi yang ulet, pekerja keras dan tahan banting, apapun agamanya akan berhasil menggapai kesuksesan. Terus terang saya sangat benci kepada orang yang sering membandingkan kehidupan orang lain dengan agamanya. Urusan orang mau kaya atau tidak, itu urusan dalam menjalani hidup masing-masing. Tidak perlu menjadi orang terzalimi apabila dirinya tidak sekaya orang lain. Apabila jika kekayaan dimiliki orang lain berbeda dengan keyakinannya. Saya sudah bosan, JK selalu membuat pernyataan ini berulang-ulang. Terlihat jelas bahwa dirinya memang sering memainkan politik identitas demi ambisi dan kepentingan pribadinya. Sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang kaya yang non-muslim tersebut bukan orang Indonesia? Apakah taipan-taipan yang merupakan WNI tidak berhak hidup untuk memiliki kekayaan di Indonesia? Memangnya ada ya perbedaan hak dan kewajiban bagi warga negara berdasarkan agama? Sebagai pengingat, Bakri Brothers, SBY, Sandiaga Uno, Erick Thohir dan JK sendiri adalah pengusaha kaya dan tajir yang beragama Islam. Dan tentunya masih banyak lagi pengusaha kaya beragama Islam lainnya. JK sedang menebar provokasi untuk membenci kaum minoritas. Ini sungguh menjijikan, di mana semuanya dibentur-benturkan dengan agama. Tak perlu menyalahkan non-muslim yang lebih kaya dari orang Islam. Introspeksi diri kenapa mereka lebih maju dibandingkan dengan diri sendiri. Itu yang benar. Jangan playing victim jika tak mampu menyaingi mereka. Seharusnya pula JK tidak usah memancing minoritas fobia. Kalau mau fair, JK bisa bilang dengan mengatakan, "Hai umat muslim, belajarlah kepada 9 orang non-muslim itu. Bertanyalah kepada mereka kenapa selalu berhasil. Kita pasti bisa seperti mereka dan bahkan bisa mengalahkan mereka." Saya masih percaya bahwa tidak semua umat muslim berpikiran picik seperti JK dan gerombolannya. Banyak orang Islam yang berhasil dalam menjalankan bisnisnya. Tidak pernah kita saling iri satu sama lain terkait dengan perbedaan keyakinan.
karena kekayaan dan kemiskinan seseorang tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Jadi menurut saya, narasi yang dibangun oleh JK sangat berpotensi terjadinya permusuhan terhadap kaum minoritas. Selain itu, pernyataan JK mengarah kebencian agar kaum kadrun semakin memusuhi minoritas. Itulah mengapa saya sering memberikan opini bahwa JK dan gerombolannya adalah musuh yang harus diperangi. Karena mereka sering memainkan sentimen agama dalam berpolitik demi keuntungan pribadi dan kelompok. Kita bisa membedakan mana politisi yang nasionalis dan mana politisi busuk yang sering memainkan politik identitas. Sudah rahasia umum bahwa pilkada di DKI Jakarta yang menaikkan nama Anies Baswedan adalah JK. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa politik identitas yang dimainkan di Jakarta telah sukses karena JK bermain di dalamnya. JK akan terus memainkan propaganda yang berkaitan dengan politik identitas. Itu merupakan sebuah agenda yang akan terus dihembuskan. Mendapatkan dukungan luas dari kaum kadrun adalah tujuan utama JK meraih kekuasaan. Karena JK tahu bahwa jalan politik yang dipakai dan mendapatkan keuntungan berlipat adalah memainkan sentimen agama. Demikianlah kira-kira dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari siwot.com.